Oke, 3, 2, 1. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam. Ya, di diskusi kali ini kita bersama dengan Bu Mutmainah ini ya, atau namanya Bu Muti ya panggilannya. Kita akan mendiskusikan tentang peranan remaja ya, khususnya remaja wanita atau Kartini gitu Bu ya, karena ini sekarang sedang hari Kartini karena sekarang momennya ya, khususnya di era pandemi ya, karena sekarang ini kita juga ada masalah yang cukup besar ya, masalah kita semua yakni masalah pandemi. Kemudian remaja-remaja saat ini terutama juga akhirnya menjadi suatu masalah tersendiri ketika sekolah juga tidak bertatap muka gitu ya Bu ya. Kemudian nanti ketika kuliah juga tidak bertatap muka kan sampai saat ini. Nanti ke depannya juga bahkan untuk lulusan ini kan juga bingung mencari kerjanya karena ya mungkin beberapa akhirnya soft skill dan hard skill itu tidak bisa tersampaikan kan dengan baik ketika kuliah. Oke. Nah, di sini untuk mengawali ini Bu, kita cerita-cerita saja ya mungkin Bu ya. Kalau pengalaman yang terjadi saat ini itu yang menurut Bu Muti alami itu gimana yang terkait dengan permasalahan-permasalahan di remaja? Khususnya Putri nih ya Bu, di pandemi ini ya terutama. Ya mungkin sekolah atau mahasiswa, Oke, baik. yang mungkin bisa diamati saat ini. Ya, terima kasih Pak Alan atas kesempatannya. Jadi, berhubung saya kebetulan sama tim ya, ada penelitian tentang kesehatan remaja. Jadi mulai ya sejak tahun 2011-an lah kita emang roadmap penelitiannya di remaja. Dan emang trennya perubahannya signifikan banget ya, sampai ada juga istilah pandemi kesehatan remaja di era pandemi. Jadi pandeminya itu tidak hanya corona Pak Alan, tapi pandemi juga ketika di dalam kondisi seperti ini terkait dengan permasalahan remaja itu terjadi pandemi. Kenapa? Ya karena itu tadi. Jadi misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Alan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara online. Nah, ini permasalahannya ternyata remaja kita karena sukanya itu kehidupan sosial, baik itu di sekolah, kemudian di lingkungan sekitarnya, mungkin dengan sahabatnya suka traveling, kungku-kungku di mana. Dengan adanya pandemi itu akhirnya mereka semua merasa itu kayak ada stresor tersendiri gitu loh. Belum lagi ada juga yang remaja yang nekat. Nah, nekat itu dalam artian meskipun dia harus online, tapi ternyata traveling, bahkan dan lain, dan akhirnya angka kejadian perilaku beresiko di remaja itu tinggi. Jadi kasus kesehatan remaja, terutama kesehatan reproduksi remaja itu tinggi ya. Jadi kalau misalnya di kita yang BKKBN punya itu kan ada triad KRR ya, ada terkait dengan perilaku remaja itu ada NAPSA, ada perilaku beresiko itu misalnya premarital seks itu kayak hubungan suami istri sebelum menikah, dan bahkan ketika kita pernah waktu pandemi kunjungan di pengadilan agama ke salah satu kabupaten di Jawa Timur itu ada banyak teman-teman yang mengajukan dispensasi kawin. Dispensasi kawin itu maksudnya ketika remaja itu belum cukup usianya, kan minimal 19 ya. Nah, itu dia pada kelompok usia SD, SMP itu sudah mengajukan nikah dulu. Karena apa? Karena terjadi kehamilan tidak diinginkan sebelum menikah. Dan itu anak-anak usia SD, SMP seperti itu. Dan itu tinggi. Bahkan
teman saya yang dari Jepang itu juga ternyata KTD ini tidak terjadi pada Indonesia saja, negara berkembang, tapi di negara-negara maju pun yang contohnya di Jepang itu juga terjadi KTD yang tinggi pada kelompok usia remaja. Hal ini juga disebabkan salah satunya karena pandemi. Jadi pandemi untuk permasalahan kesehatan remaja itu, kenapa kok pandemi? Kalau pandemi kan mendunia ya. Ya karena emang di negara manapun saat ini, baik itu berkembang, maju, atau negara yang belum berkembang, itu KTD itu tinggi, Kak. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja itu tinggi ya karena terkait dengan mungkin aktivitasnya yang mulai berkurang, atau mungkin kalau remajanya tidak proaktif untuk sibuk dengan hal-hal yang positif, akhirnya dia menontonnya mungkin yang bisa memicu ke perilaku beresiko, dan akhirnya sekarang banyak kasus-kasus yang akhirnya ya arahnya ke permasalahan KRR ya, kalau disingkat kesehatan reproduksi remaja itu. Berarti saat ini kayak misalkan tadi ya, kita tidak tatap muka di sekolah, pembelajaran cenderung online, termasuk di kampus atau kuliah juga seperti itu kan. Jadi kuliah kita tidak ada tatap muka dan lain-lain, justru malah mahasiswa itu menghabiskan energinya gitu ya, saya katakan mungkin istilahnya. Ya mohon maaf, saya orang awam Bu, bukan bidang kesehatan. Nah, menghabiskan energinya justru di hal-hal yang akan berdampak negatif gitu Bu ya. Iya, betul. Makanya ada salah satu pondok ya di Jawa Timur, saya nggak usah sebut nama ya. Jadi beliaunya itu, kiainya itu sama sekali nggak meliburkan santrinya, bahkan ya seperti biasa aja gitu loh. Nah setelah itu kiainya itu bilang ke kepolisian, dan kepolisiannya emang bilang ke bener nggak usah diliburkan, karena masalahnya tuh jadi makin banyak gitu loh, karena remajanya itu akhirnya nggak terkontrol, karena mungkin orang tuanya ada yang jadi TKI, TKW, setiap hari kan juga ada yang orang tuanya nggak WFH ya, jadi ya anaknya tuh kayak nggak keurus gitu loh Pak. Jadi akhirnya apa ya, muncul masalah baru yang akhirnya Pak polisinya itu juga curhat ke kiainya itu, ya wis bener wis nggak usah diliburkan seperti itu. Berarti tadi ya, Jadi apa ketika seharusnya siswa sekolah atau siswi sekolah ya ke sekolah, kemudian mungkin dari ya standar kita ya jam 7 mungkin sampai jam 3 kalau yang full day, atau sampai jam 12. Kemudian saat itu kan orang tua juga tidak ada di rumah kan ya, bekerja. Nah, saat pandemi ini justru mereka tidak ada, tanda kutip ya, tidak ada kerjaan di rumah, malah bisa berpotensi untuk berperilaku yang negatif tadi, termasuk tadi istilahnya apa, KRR gitu ya. Iya, karena orang tua, nggak semua orang tua itu kan WFH Pak. Kalau orang tuanya WFH atau salah satunya mungkin di rumah, ada kontrol dari orang tua, ya kan? Yeah. Tapi yang bikin stres sendiri itu ketika orang tua itu nggak ngefek itu dalam artian dia pandemi maupun nggak pandemi, dia harus masuk setiap hari, karena nggak semua perusahaan atau tempat kerja itu meliburkan atau memperkerjakan pekerjaannya itu di rumah, ya kan? Kalau kita melihat dari akademisi kan sebagian besar waktu kita tuh WFH, jadi bisa kontrol anak-anak kita di rumah. Tapi kalau teman-teman yang kerja di perusahaan atau sektor swasta kan ya nggak mau rugi, maksud WFH ya ngerjain apa WFH gitu loh. Jadi banyak hal yang akhirnya kejadian permasalahan itu makin kompleks, makin apalagi ya, makin banyak hal yang kasus-kasus akhirnya meningkat. Jadi nggak cuma kasus corona saja gitu. Cukup menarik Bu ya. Berarti memang pandemi ini sangat berdampak ya, tidak hanya di bidang ekonomi, bahkan hampir di semua lini kehidupan kita kan ya. Termasuk tadi bagaimana kesehatan reproduksi remaja yang akhirnya menjadi bermasalah di sini karena kurang kontrolnya. Ya bukan kurang kontrolnya ya, memang karena orang tuanya bekerja, akhirnya memang tidak bisa mengontrol. Sedangkan kalau dulu kan jelas kita sekolah, siswa datang sekolah, sedangkan sekarang tidak bisa ya, apalagi sekarang misalkan untuk sekolah-sekolah tertentu yang tidak bisa menerapkan pembelajaran sistem yang sinkronus, yang online, jadi hanya via WA atau hanya penugasan, itu malah tambah berpotensi jadi masalah gitu. Iya, makanya ya emang pinter-pinternya sih, intinya pendidikan di tingkat keluarga itu emang sangat penting ya, makanya keterlibatan keluarga itu ya emang sangat penting di dalam ya itu tadi ya, mengontrol misalnya gadgetnya si anak, karena kalau misalnya online kayak gini
Kalau misalnya orang tua nggak di rumah ya itu yang beresiko ya. Karena kan kita nggak tahu apakah si anak itu memanfaatkan gadget itu untuk pendidikan, untuk fasilitas sebagai dia sebagai seorang siswa atau yang lainnya. Itu yang kita unkontrol ya. Tapi kalau orang tuanya emang WFH atau saya salah satu aja yang bisa ngontrol anaknya untuk pembelajaran online, nah itu yang bagus gitu, yang bisa apa ya, insya Allah bisa optimal. Tapi ya emang butuh penyesuaian sih, karena nggak semua orang tua itu menerima adanya sekolah online ya, karena kan butuh kesabaran, butuh apalagi butuh strategi untuk ngajari si anak, karena kan orang tua ya merasa loh jadi peran guru itu ke saya semua ya. Iya kalau misalnya orang tuanya mampu ya, meskipun di rumah, tapi kan nggak semua orang tua itu mampu gitu. Ya, berarti memang sulit ya sekarang ketika saya juga selalu sampaikan ya, ketika pembelajaran pandemi seperti ini, pembelajaran online kan ya memang itu adalah suatu apa istilahnya, ikhtiar kita ya, usaha kita, daripada tidak ada pembelajaran sama sekali kan gitu Bu. Ya, Ini juga betul, tidak bisa menggantikan betul. 100% Jadi kan untuk pembelajaran tatap muka. betul. Jadi emang segala solusinya yang sudah diterapkan itu adalah itu yang bisa kita lakukan yang terbaik ya, apapun konsekuensinya. Ya kan? Yeah. Jadi kalau misalnya emang ini yang dinyatakan oleh pemerintah kita untuk menurunkan angka penularan penyakit virus corona, ya itu yang harus kita terima ya. Tapi dalam sektor-sektor lainnya atau hal-hal yang lainnya, konsekuensi yang akan timbul itu juga perlu kita pikirkan juga. Jadi makanya sekarang akhirnya sekolah ya, kalau misalnya sekolah itu perhatian, yang di sekolahin itu nggak cuma muridnya Pak, tapi orang tuanya juga. Gitu. Jadi kayak pertemuan online itu nggak cuma sekolah online dengan anaknya, tapi orang tuanya juga seminggu sekali. Iya, itu kalau misalnya sekolahnya juga bisa mengcover dari orang tuanya. Ya, tapi ya nggak semua sekolah. Tapi harapannya sekolah itu juga akhirnya pertemuan juga dengan orang tuanya, seperti itu. Nah, sebagai Kartini, Bu, mungkin sebagai remaja putri yang ya saat ini mengalami hal-hal seperti ini, mungkin ada tips dan trik Bu supaya terhindar dari, ya kan kita juga pernah remaja Bu ya kan, ketika remaja energi kita sangat tinggi, sangat besar, tetapi memang pandemi kan harus di rumah saja sehingga sulit untuk melepaskan energi-energi yang sangat besar ya yang ada di era kita pada saat itu. Nah, ini tips dan trik untuk mungkin adik-adik mahasiswi atau khususnya mahasiswi ya, karena kan biasanya kejadian apa tadi istilahnya, kegiatan reproduksi itu yang tidak diinginkan tadi itu kan yang cukup merugikan kan di kalangan remaja putri kan. Biasanya kalau yang putranya atau cowoknya kan biasanya bisa saja tidak terlalu merugi ya tanda kutip, apalagi kalau terjadi kehamilan gitu kan yang merugikan remaja putri. Nah, tips triknya mungkin bagaimana untuk paling tidak menyalurkan energi-energi kita pada saat kita masa remaja seperti itu. Iya, jadi kalau untuk teman-teman remaja ya, intinya lakukan hal-hal yang positif, berpikir positif, kemudian istilahnya harus proaktif ya. Proaktif itu dalam artian jangan menunggu dosennya tanya atau gurunya ngasih PR. Tapi kalau misalnya kegiatan pembelajaran itu bisa dia lakukan secara mandiri, belajar itu nggak hanya membaca buku ya, misalnya menerapkan hal-hal kecil, misalnya kalau kita sebagai petugas promkes atau misalnya kegiatan kompetensi kesehatan masyarakat, itu minimal kita misalnya mengaplikasikan dari apa yang ada di kuliah, misalnya terkait dengan konten atau edukasi pesan kesehatan. Nah, jadi seperti itu. Jadi di tingkat keluarga itu boleh, atau misalnya melakukan hal-hal yang dia sukai, misalnya yang hobi masak atau yang hobi apa gitu, misalnya musik, bisa bikin lagu. Intinya apa yang bisa dia lakukan dengan hal yang positif, kemudian berpikir positif, dan silaturahim itu tidak hanya dilakukan secara offline, tapi bisa seperti ini ya Pak Alan, kita bisa silaturahim secara online. Jadi jangan merasa sendirian. Jadi kalau misalnya teman-teman remaja itu sebagian besar itu yang melakukan perilaku beresiko itu merasa sendirian, kemudian stres sendiri, kemudian
body shaming, kemudian merasa oh saya kurus padahal nggak kurus, oh saya gemuk padahal nggak gemuk. Jadi silakan cari pengetahuan atau informasi dari sumber yang benar atau yang valid. Jadi jangan termakan hoax gitu ya. Kemudian kalau bisa ya teman-teman remaja cari teman-teman yang baik atau yang mensupport dirinya untuk meraih cita-citanya. Jadi sama-sama sefrekuensi gitu ya. Misalnya yang kelas 6 atau yang kelas 3 SMP atau yang mau UNAS atau yang mau masuk perguruan tinggi, ya cari yang teman-teman yang bisa saling support, misalnya berbagi latihan soal atau misalnya saling menyemangati kalau mau ujian atau saling mendoakan, kemudian ikut-ikut istilahnya kalau kita sebagai seorang muslim ikut kajian-kajian yang secara online. Intinya jangan sampai merasa sendirian dan berpikir yang aneh-aneh. Intinya seperti itu. Ya biasanya kan memang kejadian seperti itu biasanya Bu ya, seks di luar nikah kita bicara itu kan sebenarnya ya tidak bisa dipungkiri ya, biasanya itu memang kejadian yang kadang-kadang memang suka sama suka kan Bu ya, dari baik pihak putra betul. Atau dari remaja putranya dan remaja putrinya. Nah ini mungkin ada tips dan trik Bu bagaimana memanage ya, kita bicara rasa suka, rasa cinta, rasa sayang kepada pasangan, terutama di masa remaja ini Bu yang paling itu manajemen cinta ya itu ya. Ya manajemen itu mungkin bisa kita share ya. Juga. Karena manajemen cinta itu sebenarnya nggak hanya di apa ya, kita ngomong masalah pandemi ya, tapi manajemen cinta itu lumrah dan itu ya ada tidaknya pandemi itu pasti muncul itu. Tapi dengan adanya pandemi itu rasa rindu itu makin berat Pak Alan ya. Jadi rindunya berat, kemudian akhirnya dia nggak bisa berpikir secara logis. Akhirnya ketika pas ketemu, karena mungkin setahun lebih nggak pernah ketemu, akhirnya sampai nggak logis atau bahkan tidak menyadari melakukan perilaku beresiko. Itu yang terjadi. Nah jadi ya untuk mengantisipasi itu tadi ya, jadi teman-teman yang sudah merasa dirinya falling in love, tolong tetap berpikir secara logis. Dan emang sejak dini kita harus tanamkan pada remaja kita harus punya cita-cita, punya mimpi ya. Jadi nanti di akun YouTube saya itu ada namanya lagu Pelangi Nusantara. Jadi nggak usah lah remaja kasih tahu kalau misalnya seks bebas itu bisa menimbulkan perilaku beresiko dan lain-lain. Tapi coba kita tanamkan bahwa kalian itu sebagai pelangi Nusantara yang nanti akan mewarnai dunia, yang nanti kalian harus menjadi orang yang bermanfaat. Jadi kalau misalnya fokusnya ke arah meraih cita-cita, insya Allah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang nggak berkaitan dengan apa ya untuk meraih cita-citanya itu akan terabaikan dengan sendirinya. Jadi ada beberapa remaja kita itu yang fokusnya ya gimana caranya dia masuk PNS. Akhirnya dia nggak mau pacaran, nggak mau ini. Jadi nggak usah jangan pacaran, jangan pulang malam, akhirnya pulang pagi, jangan ini, jangan pakai rokok, jangan pakai ini, jangan pakai ini. Jadi nggak usah ngomong jangan-jangan ke remaja, tapi kita harus fokus pada hobinya remaja, fokus pada apa yang mereka sukai, fokus pada kebutuhannya apa, sehingga mereka aktif dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kemudian yang produktif. Intinya seperti itu. Jadi kita sering juga ngasih webinar online untuk para remaja bagaimana strateginya tetap produktif dan eksis ya, karena teman-teman remaja kan suka eksis ke sosmed ya di era pandemi ya. Jadi ya nggak masalah eksis di sosmed itu nggak masalah, tapi ya kita juga harus bisa memfilter mana yang harus dieksiskan dan mana yang enggak. Intinya sih seperti itu. Ya kalau kita bicara masalah memang seperti itu kan, uniknya ya Bu, saya biasanya yang lihat kasus-kasus yang tanda kutip tadi akhirnya terjadi seks di luar nikah atau hal yang lain, itu justru biasanya yang pelaku itu justru bukan yang aktif di media sosial kan Bu. Biasanya, mohon maaf, biasanya kalau remaja-remaja putri yang mungkin biasa bergaul mungkin atau berkata ya misalnya berkata kasar atau yang lain malah tidak melakukan. Justru yang melakukan itu mohon maaf biasanya yang pendiam, yang pintar kadang-kadang atau bahkan tidak pintar bergaul yang melakukan hal-hal seperti itu Bu. Ya, karena dia kan kalau misalnya dari hasil riset kami itu karena dia itu terjadi bisa jadi karena ya, memang rata-rata memang seperti itu Bu ya. Justru yang gaul-gaul itu tidak melakukan, ya, betul, malah yang pendiam-pendiam itu malah yang pintar malah kadang-kadang melakukan ya Bu ya. Ya.
Ya karena kita nggak tahu, karena dirinya itu kadang nggak tahu tentang, karena nggak pernah apa ya, nggak pernah jatuh cinta, kemudian baru pertama kali jatuh cinta, terus akhirnya kayak apa ya, istilahnya terlalu lebay untuk dirinya, tapi eksisnya dia untuk pasangannya. Bahkan ada juga isu kekerasan dalam pacaran itu juga ada, Pak. Ya bagi teman-teman yang pendiam yang bisa dikelabui oleh pasangannya, nah itu yang beresiko. Intinya ini apa ya, sampai ada di salah satu kabupaten itu melakukan perilaku seperti itu tuh tidak ada konsekuensi hamil, atau bahkan ada informasi atau hoax yang menyampaikan bahwa ketika melakukan satu kali itu nggak bisa menyebabkan hamil. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang emang harus kita luruskan ya ke teman-teman remaja. Jadi emang nggak menjanjikan bahwa oh kalau teman-teman yang diam atau di pedesaan itu resikonya lebih rendah. Itu juga sudah tidak berlaku rumus itu. Jadi sekarang perilaku beresiko remaja itu sama aja, di kota, di desa itu sama aja. Jadi intinya kita terutama selaku Kartini ya Bu, kita bicara harus bisa menjaga termasuk menghindari informasi-informasi hoax seperti itu ya. Yep. Termasuk tadi bagaimana kita memanfaatkan energi-energi kita untuk hobi, untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, atau bahkan belajar dan bahkan belajar agama gitu Bu ya, dibandingkan dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bukan. Dan intinya teman-teman juga harus belajar tentang konsep cinta yang sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya orang yang cinta sama kita, orang itu tuh akan menjaga kita, bukan merusak kita. Itu yang harus teman-teman garis bawahi. Ya, karena apa? Misal ya, kalau misalnya teman-teman yang perempuan itu kan sebagai apa ya, logikanya adalah sebungkus permen ya, atau sebungkus apa ya, boneka atau permen yang istilahnya harapannya ketika dibuka itu pada dia kondisi yang sudah apa ya, sudah dinikahi ya secara halal, secara hukum agama maupun hukum negara. Nah itu, nah jadi kalau misalnya orang kayak kita misalnya suka sama sesuatu itu kan benar-benar dibungkus secara rapi, gimana orang lain itu nggak boleh megang, nggak boleh memiliki, tapi nggak dirusak barang tersebut. Nah itu namanya cinta. Tapi kita support pasangan itu tuh dengan mengaktualisasikan cintanya itu nggak harus dengan KNPI ya. KNPI itu kissing, necking, petting, intercourse. Jadi itu tahapan perilaku seksual. Nggak dengan itu, tapi bagaimana menjaga pasangan yang dia cintai itu untuk mensupport untuk meraih cita-citanya. Jadi supaya apa? Supaya ya emang nanti terbuka pada saat yang tepat oleh ikatan cinta ya, sampai ada sinetron sendiri ya. Ikatan cinta yang halal yang misalnya emang sudah dilegalkan ya, baik itu oleh agama maupun oleh negara. Intinya sih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya cinta-cinta yang dia tanpa logika, terus sayang-sayangan sampai melakukan perilaku beresiko, itu ya yang harus kita apa ya, istilahnya kita kasih tahu ya. Jadi sempat kita ada kegiatan yang outreach ya ke lapangan, kemudian kunjungan ke teman-teman yang melakukan perilaku beresiko. Itu ya kita sampaikan ke teman-teman remaja seperti itu ya. Pada saat dia seperti itu kita sampaikan seperti itu. Justru jadi kita harus memberi pengertian ya pada remaja kita, khususnya Kartini kita ya, untuk era modern ini, bahwa sebenarnya cinta itu bukan merusak ya, justru malah menjaga. Jadi kalau memang misalkan kita pacar atau teman pria kita yang memang katanya dia mencintai kita, seharusnya dia menjaga kita gitu ya, sebagai wanita nih saya katakan. Bahkan salaman aja enggak. Salaman itu kan gini ya, kalau misalnya orang yang jatuh cinta ya, itu getar-getar itu ada ya, makanya katanya Rasulullah dulu ya, ketika disuruh salaman, mending beliaunya itu salaman dengan apa ya, istilahnya besi baja yang ada apinya itu loh, yang dipanaskan. Iya. Nah itu sampai ada istilahnya riwayat yang misalnya ketika kita salaman yang bukan muhrimnya itu nanti akan ada percikan api neraka kayak gitu-gitu. Jadi itu ibaratnya gini, ketika kita melakukan hal-hal yang beresiko seperti itu, apalagi ada getar-getar cinta, itu pasti akan ada apa ya istilahnya hormon-hormon yang berkaitan dengan itu tuh akan terjadi gitu loh. Dan akhirnya step by step dari perilaku
premarital seks atau seks sebelum nikah itu akan terjadi, dan itu emang tanpa kesadaran Pak Alan, ketika cinta itu timbul dan tiba-tiba, maaf ya. Ya. Itu ada jadi memang kalau kita bicara terkait dengan bagaimana untuk memanage hati, memanage cinta, kita perlu tahu bahwa tadi ya Bu ya, bahwa seorang, misalkan kita sebagai Kartini ya, kita ini hari Kartini, kita tinjau dari sudut perempuan itu, bahwa seorang pria itu kalau memang benar mencintai seorang wanita ya dengan menjaganya ya, bukan dengan cara merusak atau istilahnya kasarnya mungkin yang mencicipinya dan seterusnya seperti itu ya. Dari awal istilahnya dari pegangan tangan itu merupakan ya dikatakan mungkin tahap awal ya untuk menuju ke arah hubungan yang mungkin kurang baik gitu Bu ya. Jadi terkadang itu dan bahkan belum tentu dia jadi jodoh kita loh ya. Nah, itu sudah yang dirusak kayak gitu kan bukan berarti dia jadi jodoh kita. Bahkan ada yang sampai hamil tapi dia nggak mau tanggung jawab kan, lari atau gimana. Nah, hal yang seperti itu yang sebagai seorang perempuan tuh harus berani bilang tidak, Pak Alam. Kita harus tegas. Karena hal yang belum menikah, apalagi laki-lakinya itu ya bukan mata duitin ya. Seorang perempuan itu kan dia butuh laki-laki yang misalnya mapan. Ini pokoknya semua itu harus dengan logika gitu loh, yang bisa mensupport visi misinya. Meskipun belum mapan tapi dia bekerja keras, bertanggung jawab. Jadi itu yang harus dipikirkan para perempuan kita. Jadi harus benar-benar bisa menseleksi laki-laki yang benar-benar mampu untuk mengarahkan perempuan itu menjadi orang yang lebih baik atau orang yang bisa sukses dunia akhirat. Nah, kriteria-kriteria itu istilahnya harus punya form penilaian untuk calon pasangan yang seperti itu yang harus dipunyai oleh perempuan. Jadi ketika dia mencintai itu justru cintanya itu setelah menikah, Pak Alan. Jadi kalau misalnya kalau sudah cinta sebelum menikah itu logika itu habis. Tapi kalau misalnya dia cintanya dengan logika, dia pasti punya checklist ya, kayak ini ya, ini yang di belakang saya ini. Checklist misalnya salah satu prianya harus salah satunya apa gitu. Kalau misalnya nggak ya checklist sudah, nggak usah diteruskan. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi itu yang harus dipunyai oleh perempuan. Jadi prinsip ya Bu, kalau saya katakan wanita betul, harus punya prinsip. Itu juga mungkin sebabnya ya, mungkin kita tahu juga bahwa dengan usia yang sama wanita tuh jauh lebih dewasa mungkinnya daripada seorang pria. Bahkan kalau istilahnya ya, kalau kita sebagai perempuan ya menikahi sebuah pria itu bahkan bisa nanti kita katakan bahwa kita menikahi sebuah anak kecil Bu ya, yang mungkin pria ya mungkin saya sendiri seperti ini ya, saya juga punya hobi kadang-kadang yang ya seperti anak kecil, misalkan bermain game atau yang lain. Nggak masalah. Jadi udah tahu tanggung jawabnya. Jadi itu tantangan ya bagi Kartini muda, khususnya era generasi ini sudah bukan milenial lagi ya, Gen Z ya sekarang Bu ya. Iya, sekarang Gen Z. Kalau dari BKKBN itu Gen Z. Nah, Gen Z ini luar biasa ya tantangannya. Emang sangat beda zaman remaja kita sama generasi saat ini ya, Pak Alan. Jadi emang butuh sesuatu strategi-strateginya pun kita juga harus masuk di dunia remaja. Jadi jangan kita strategi kita dulu dengan remaja saat ini, nggak bisa gitu. Makanya kata jangan pulang malam, pulang pagi, kayak gitu-gitu ya. Iya, kata jangan itu juga dihindari mungkin ya. Ya, betul. Jadi ya fokuslah sesuatu yang dia sukai, dia sibukkan dengan hal-hal yang positif, kayak gitu-gitu sih. Ya, memang itu ya tantangan sekarang untuk Kartini ya, mudah khususnya untuk generasi Gen Z ini ya, bahwa pagi di era pandemi tadi saya sampaikan mungkin sudah punya teman pria atau punya pacar ya istilahnya yang sekarang itu, kemudian karena pandemi nggak pernah ketemu, akhirnya malah ketika ketemu bisa sampai kebablasan. Nah, ini harus punya prinsip betul, ya, harus karena bisa rindu yang berat ya loh. Menjaga. Nah, karena rindu itu berat gitu ya. Rindu itu berat ya, memang sangat sulit ya. Kemudian juga kita sebagai pria, sebagai Kartono ya mungkin istilahnya itu harus bisa menjaga ya, menjaga wanita. Quote-nya sangat bagus tadi ya Bu dari Bu Muti, bahwa kalau memang kita benar mencintai seseorang wanita, bahwa kita harus menjaganya, bukan merusaknya itu ya. Mungkin itu yang penting dari diskusi kita kali ini. Mungkin singkat saja ya Bu untuk hari ini. Nanti kita bisa lanjutkan di
kemudian hari. Terima kasih Bu Muti. Topik yang lainnya Topiknya ya. menarik ini ya, Sama-sama, mudah-mudahan Pak Alan. diskusi kita bermanfaat ya, Bermanfaat. terutama dalam Amin, untuk insyaallah. Kartini-Kartini muda kita ya saat ini yang sedang Ya, Hari memperingati Kartini Hari ya. Kartini. Nah, sedang memperingati Hari Kartini. 21 April 2021. Oke, dari kami ya, kami menyampaikan selamat Hari Kartini ya Bu, dari saya dan Bu Muti. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat Hari Kartini, semangat. Nah, ya, terima kasih. Diskusinya untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.